Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Didila Kepelvisi. Saya adalah peserta Latsar CPNS 2026 Angkatan 5 Kelompok 1. Saya akan membagikan pengalaman pembelajaran agenda 2 mengenai nilai-nilai dasar PNS secara asinkronus tentang berakhlakologi di lingkungan kerja. Berdasarkan pengalaman dan pengamatan selama bekerja, terdapat nilai-nilai berakhlak yang diaktualisasikan oleh pegawai di unit kerja KPU Kabupaten Bengkulu Utara. Di mana untuk nilai yang pertama berorientasi pelayanan. Untuk bentuk aktualisasinya, yang pertama pelayanan jemput bola ke rumah warga. Pegawai KPU bersama perangkat desa mendatangi langsung rumah-rumah warga untuk meriksa dan memperbarui data pemilih. Yang kedua, pelayanan langsung cepat dan ramah saat verifikasi data, di mana saat bertemu warga, pegawai menjelaskan tujuan kedatangan, membantu untuk mengecek NIK, KK, dan KTP elektronik, serta langsung mencatat perubahan seperti pindah domisili, meninggal dunia, atau perubahan status lainnya. Untuk aktualisasi yang ketiga, koordinasi aktif dengan pemerintah desa, berkoordinasi terlebih dahulu dengan kepala desa dan perangkatnya untuk memperoleh data awal penduduk, serta menentukan lokasi prioritas, misalnya warga baru pindah, pemilih pemula, atau data ganda. Untuk yang kedua, nilai akuntabel. Untuk bentuk kegiatan aktualisasinya, yang pertama penyajian data yang lengkap, terukur, dan dapat ditelusuri sumbernya. Dalam rapat pleno PDPB, setiap angka perubahan data pemilih atau pemilih baru, TMS, perbaikan elemen data, dan perubahan status disertai sumber dan dasar penghapusannya atau penambahannya, seperti hasil coklit, laporan masyarakat, atau data resmi dari Dukcapil. Yang kedua, dokumentasi resmi seluruh proses dan hasil rapat pleno PDPB. Seluruh jalannya rapat dibuatkan berita acara, daftar hadir, notulen, serta lampiran rekapitulasi data per kecamatan atau desa. Dokumen ini ditandatangani peserta pleno sebagai bentuk pertanggungjawaban kolektif dan arsip yang dapat diaudit. Untuk nilai yang ketiga yaitu kompeten, di mana untuk bentuk kegiatan aktualisasinya diantaranya yang pertama menyampaikan paparan teknis secara jelas dan berbasis regulasi saat rapat pleno mingguan. Pegawai mempresentasikan perubahan data disertai dasar peraturan atau aturan dan prosedur yang relevan. Untuk nilai aktualisasi yang kedua, melakukan pembaruan pengetahuan dan berbagi praktik baik setelah menemukan kendala atau kasus baru saat rapat pleno mingguan. Pegawai mendokumentasikan solusi dan membagikannya pada rapat berikutnya sebagai pembelajaran bersama. Nilai yang keempat, harmonis, di mana bentuk kegiatan aktualisasinya yang pertama menjaga suasana kerja yang inklusif dan non-diskriminatif. Setiap pegawai diperlakukan setara tanpa membedakan usia, masa kerja, atau jabatan. Ide dan masukan dari siapapun didengar dan dipertimbangkan secara adil. Untuk aktualisasi yang kedua, contohnya kegiatan kebersamaan untuk memperkuat kekompakan tim, misalnya kerja bakti kantor, olahraga bersama, atau rapat santai, evaluasi kinerja. Untuk nilai yang kelima yaitu loyal. Bentuk kegiatan dari aktualisasi ini yang pertama menjaga nama baik dan citra lembaga dalam setiap interaksi dalam komunikasi dengan masyarakat, pemerintah daerah, maupun lembaga lain. Pegawai bersikap profesional, netral, dan tidak menyampaikan informasi yang dapat merugikan atau menimbulkan salah paham terhadap KPU. Untuk nilai yang keenam yaitu adaptif, di mana bentuk kegiatan aktualisasinya diantaranya yang pertama menyesuaikan pola kerja dengan pemanfaatan teknologi digital. Pegawai beralih dari pencatatan manual ke pengelolaan dokumen dan data secara digital, seperti penggunaan spreadsheet bersama, arsip elektronik, dan rapat daring ketika diperlukan. Untuk nilai yang terakhir yaitu kolaboratif, di mana bentuk kegiatan aktualisasinya diantaranya satu, koordinasi aktif dengan pemerintah, desa atau kelurahan dan Dukcapil, di mana pada saat landai tetap dilakukannya pertukaran informasi, data kependudukan, dan laporan perubahan penduduk, agar pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tetap berjalan baik. Baiklah, itu tadi merupakan sedikit dari aktualisasi yang bisa saya sampaikan di sini. Sebenarnya masih sangat banyak lagi aktualisasi yang diperhatikan di instansi KPU Kabupaten Bengkulu Utara. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan mengenai berakhlakologi di lingkungan kerja. Apabila ada perilaku, kata, dan sikap yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.